Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Ustaz, biar saya ini dulu yang buka. Aku lihat YouTube nih, mulai ini live YouTube. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Asia Iman Media Center, ya, dalam program acara Halaqah Ramadan ini, insya Allah kita sekarang berada di hari keempat bulan puasa, artinya program ini sudah 4 episode. Karena memang kita rancang dari awal akan setiap hari dengan menampilkan ustadz-ustadz, teman-teman kami atau guru-guru kami juga, ya, yang insya Allah bisa memberikan sharing ilmu, pengetahuan tentang agama. Alhamdulillah hadir bersama kita sekarang ini adalah Ustadzna Haji Mubarak Bakri, STHI, MTHI. Beliau adalah dai yang masyhur, ya, tersohor juga di Makassar, sudah tidak asing lagi Ustadz. Sudah banyak yang saya lihat reviewer dari FB, ini yang saya tunggu katanya. Ya. Nah, ini yang saya tunggu. Ya. Ustadz Mubarak ini beliau, saya bacakan dulu CV-nya sedikit, bahwa beliau adalah seorang sivitas akademi yang juga aktif di organisasi Nahdlatul Ulama. Ya. Beliau sekarang aktif di UIM, Universitas Islam Makassar, sebagai kajur, ya, jurusan tafsir ilmu Al-Quran, kalau tidak salah nanti. Dan beliau juga adalah seorang kepala sekolah di SD IT Ma'arif. SDIT Ma'arif, Islam Terpadu Ma'arif. Di mana santri-santrinya, subhanallah, saya lihat di internet ini rata-rata berprestasi, ya. Mungkin menjadi salah satu alternatif juga nanti bagaimana mencari SD, ya, pendidikan untuk anak kita yang mau lanjut di SD yang berbasis Islam. Ya. Terima kasih Ustaz telah hadir di sini. Insya Allah ya, materi yang akan dikupas pada hari ini adalah terkait dahsyatnya berdoa di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa kita sekarang di bulan Ramadan adalah syahrud doa, ya, di mana dijanjikan diijabah doa. Bagaimana dahsyatnya berdoa di bulan Ramadan, insya Allah dikupas oleh Ustadz Mubarak saat ini. Al-an falyatafaddal mashkura. Kami beri kesempatan kepada Ustadz Mubarak untuk mengambil alih acara ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada sore yang berkah ini kita masih sempat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, yang mana pada hari ini, pada sore hari ini kita sudah masuk di hari keempat. Semoga di hari-hari sebelumnya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi tentang bagaimana manajemen Asia Iman, ya, memberi kesempatan kepada kami untuk berdakwah, men-share ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pada sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana dahsyatnya berdoa di bulan Ramadan. Ya, apalagi sudah tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Dr. Haji Abdillah bahwa Ramadan ini adalah syahrul doa. Ya, bulannya berdoa. Ya, karena sejarah emas Islam mencatat bahwasanya kemenangan terbesar umat pada perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, tepatnya 2 tahun setelah hijrah.
Dan itu tentu saja tidak lepas dari sebab munajat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna lailata badrin wa ma minna insanun illa naimun illa Rasulullah. Fa innahu kana yusalli ila syajarati wa yad'u hatta asbaha. Jadi yang artinya, sungguh aku melihat ya, pada malam hari itu, pada malam perang Badar, di mana tidak ada satupun di antara kami melainkan ia tertidur, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau salat menghadap pohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah menjawab doa tersebut dengan menurunkan ribuan bala tentara malaikat untuk menolong kaum muslimin yang berjumlah sedikit dan lemah waktu itu. Ini adalah salah satu bukti betapa dahsyatnya doa di bulan Ramadan ini. Mereka yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memahami betapa Ramadan adalah waktu yang istimewa untuk memanjatkan doa tanpa rasa takut dan rasa was-was untuk ditolak doa ini. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha meminta doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca saat Lailatul Qadar. Untuk dibaca pada saat Lailatul Qadar. Beliau Aisyah, ya lagi viral ini lagunya, ya Aisyah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau aku mendapati satu malam di bulan Ramadan ini ternyata ada di situ Lailatul Qadar, maka doa apa yang harus saya ucapkan? Yang harus saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Allahumma, ya ini doanya, ya sangat populer. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya itu kalau sendiri. Kalau banyak Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, lagi Maha Pemurah. Ya, Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku atau maafkanlah kami. Ya, jadi ketika orang mau berbuka, ya orang makin banyak biasa bercerita, makin banyak biasa bergosip. Ya, tinggalkanlah dulu gosip. Ya, karena antara orang yang berpuasa itu diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh sebab itu banyak orang yang berlomba-lomba mencari keberkahan di dalam bulan puasa ini. Tak hanya itu, bulan Ramadan juga menjadi bulan yang sangat mustajab untuk terkabulnya doa. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna lillahi fi kulli yawmin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Wa inna li kulli da'watan yada'u biha fayastajibu. Ya, artinya sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa akan dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cek dulu bagaimana pentingnya itu berdoa sebenarnya. Jadi aturan untuk saum di bulan Ramadan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai dengan ayat 187. Ya, kita bisa coba-coba buka itu Al-Qur'an dari surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai dengan ayat 187. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ada kata-kata syam di ayat 183 yang artinya puasa. Dilanjut lagi ayat 184. Ya, ada kata-kata syamnya juga 185, ada juga kata-kata syamnya.
Ya, dari 185 kita langsung melompat ke ayat 187. Nah, jadi hanya ayat 186 yang tidak mengandung kata saum, tidak mengandung kata-kata yang berarti puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi peletakan ayat di antara ayat-ayat tentang saum atau ayat-ayat tentang puasa di bulan suci Ramadan bukan tanpa maksud. Ya, kalau kita lihat dari asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan datangnya seorang Arab Badui. Ya, kalau kita lihat Arab Badui itu ya tinggi, ya hidungnya mancung, ya warna kulitnya hitam, ya. Ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kami dapat bermunajat, sehingga kami dapat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau jauh, nah, sehingga kami harus menyerunya, sehingga kami harus berteriak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu menjawab dari pertanyaan seorang Arab Badui ini. Nah, maka sebagai jawaban dari Arab Badui ini turunlah ayat 186 dari surah Al-Baqarah. Nah, atau ada riwayat lain yang menyebutkan ayat ini turun berkenaan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian berkecil hati di dalam berdoa, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengijabahnya, pasti aku akan kabulkan. Berkata salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, apakah Tuhan mendengarkan doa kita atau bagaimana? Nah, sebagai jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sebagai jawaban sahabat tadi, maka turunlah ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 186 ini. Dalam ayat ini juga terdapat 3 syarat untuk diterimanya suatu doa. Jadi ketika kita berdoa mau diijabah doa kita, maka ada syaratnya. Nah, yang pertama, doa tersebut harus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Jadi ketika kita minta, janganlah kita berdoa kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ya seperti jin, makam yang dikeramatkan, atau pohon yang besar. Nah, dan kalaupun berdoa akan lebih baik apabila doa tersebut diucapkan secara langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala la tukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkar janji. Ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah di dalam berdoa kita harus memenuhi segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Falyastajibu li, ya falyastajibu li. Ya, kita harus memenuhi segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih contoh seperti ini. Ketika seorang anak, ya sebaiknya harus mengikuti nasihat atau perintah orang tuanya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi tidak mungkin kita minta uang, ya nak kasih ke orang tua tak, nak kasih ke ibu atau bapak tak uang jajan, kalau tidak dipatuhi segala perintah-perintahnya. Ya, itu yang kedua. Syarat yang ketiga adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar doa kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Falyu'minu bih. Walaupun ayat 186 ini tidak mengandung kata saum, tidak mengandung kata-kata yang berarti puasa, tapi penempatan ayat ini menunjukkan pentingnya kita berdoa pada bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-saimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ia berbuka. Atau teks hadis yang lengkapnya ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salasatun la turaddu da'watuhum
Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, makanya ketika kita mau berbuka tadi, perbanyak berdoa itu tadi. Allahumma inni as'aluka afwa fa'fu anni. Ya. Atau yang kedua, wal imamul adilu. Ya, yaitu pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah da'watu mazlumah. Doa orang yang dizalimi. Tiga orang ini tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus hadirin dan hadirat, adakah hadirat sini? Ada ya? Banyak hadiratnya, Ustaz. Banyak hadiratnya, insyaallah. Hai Ustaz Mubarak, kayaknya koneksi lagi terputus. Kita coba sambungkan ulang kembali. Silakan. Ya. Oke, sudah cukup. Oke, lanjut Ustaz. Oke. Ada 3 waktu utama terkabulnya doa di bulan Ramadan. Yang pertama, yaitu waktu sahur. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili akhiru. Jadi Tuhan, ya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqulu, ya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yad'uni fa astajiba lahu. Siapa saja yang berdoa kepada aku, maka akan aku kabulkan. May yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. May yastaghfiruni faghfir lahu. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Itu yang pertama. Waktu utama jika doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu sahur ini ya, kita lanjut salat tahajud dan lanjut makan sahur. Itu yang pertama. Yang kedua, saat berpuasa. Ya, yang tadi saya sebutkan as-shaimu hatta yuftirah. Ya, yang ketiga adalah ketika berbuka puasa. Inilah 3 waktu utama terkabulnya doa di bulan suci Ramadan. Kemudian ada sumber-sumber kekuatan doa. Ya, doa adalah sebab terkuatnya dalam menolak perkara-perkara yang tidak disukai. Ya, seperti yang kita sekarang alami ini, ya. Ya, semua harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Ya, apapun semua dari rumah. Ya, seperti musibah atau bencana-bencana, ya. Doa juga merupakan sebab terkuat dalam usaha meraih cita-cita. Namun pengaruh yang dihasilkan dari kekuatan doa setiap hamba itu berbeda-beda. Jadi ada beberapa perkara yang sepatutnya kita harus renungi setiap mukmin dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa yang kita panjatkan memberikan athar, memberikan pengaruh yang luar biasa ampuhnya, baik itu di kehidupan di dunia maupun di kehidupan akhirat. Yang pertama itu kita harus yakin akan terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah disertai keyakinan kalian. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengijabahnya, mengabulkan doa kita, dan ketahuilah oleh kalian bahwa Allah itu tidak menerima doa dari hati yang lupa lagi lalai. Jadi kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita. Doa yang kita panjatkan seorang hamba tidak akan memberikan pengaruh, tidak akan memberikan athar apa-apa baginya selama hatinya ini hampa mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai zat yang menjadi tujuan doa kita. Justru akan membatalkan dan melemahkan kekuatan doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga kehalalan.
Jadi ketika doa kita mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga haram, yang benda-benda haram yang masuk dalam tubuh kita. Darah dan daging yang tumbuh dari makanan yang haram bisa menjadi penghalang utama terkabulnya doa seorang hamba. Sekalipun hamba tersebut telah mewujudkan faktor-faktor terbesar terkabulnya doa, itu disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit seraya berdoa, Ya Rob, Ya Rob, menandakan hajatnya yang sangat mendesak. Namun ternyata makanan yang dikonsumsinya adalah haram. Pakaian bersumber dari haram. Dan tumbuh dari bekal yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan bahwa laki-laki yang dikisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam hadis mengumpulkan beberapa faktor terbesar yang bisa menyebabkan terkabulnya doa, bisa diijabahnya sebuah doa. Di antaranya adalah yaitu kondisi musafir. Jadi ketika kita musafir, pergi umrah lewat Asia Iman, kita perbanyak berdoa di situ. Ya Allah, mudah-mudahan ini bukan umrah yang terakhir. Ya, saya berkunjung ke Baitullah. Semoga saya bisa berkunjung lagi lewat Asia Iman. Kan bisa begitu. Kondisi musafir ini, ya, ini faktor disebabkannya diterima doa kita. Ditambah lagi kebutuhan genting. Apalagi sekarang ini kebutuhan genting, ya karena virus corona. Ya, makanya ketika kita belanja sesuatu ada doanya juga. Ya, ada doanya. Nah, nanti saya berikan ya. Ada doanya juga ketika kita memberi sesuatu di pasar, ada doanya. Ya, jangan saya kasih keluar semua supaya bertanya juga ya. Ya. Serta sifat ketundukan dan kehinaan dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mencari waktu ijabah. Di antara waktu-waktu terkabulnya doa berdasarkan dalil-dalil yang sahih adalah sepertiga malam yang akhir. Ya, kira-kira tengah malam sampai menjelang subuh. Ya. Ini kalau kita sahur, kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sikap memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya seorang hamba menampakkan rasa butuhnya yang mendesak kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia berdoa. Hendaknya kita memperlihatkan keputusasaan kita dari segenap kekuatan dan penolong kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita tergesa-gesa dan putus asa kepada sesuatu. Janganlah seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menganggap doanya lambat terkabulkan atau tidak dijawab sama sekali. Sehingga kita menyerah dan berputus asa dari doa. Dan yang terakhir adalah marilah kita berdoa dengan Asmaul Azim. Artinya doa yang semakin kuat pengaruhnya jika dihiasi dengan Asmaul Azim, nama-nama Allah yang istimewa dan agung. Salah satunya adalah dengan membaca kalimat Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu salah satu doa ya, kita mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga beberapa doa kita, bagaimana doa kita cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengangkat kedua tangan kita. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berdoa, modelnya seperti ini modelnya, ya, modelnya seperti ini, dan sejajar dengan bahu. Jangan juga mikir terlalu begini, nanti pusing, banyak sekali minta ini orang, atau tak begini ki, ya, yang tersiksa adalah di samping kanan kiri kita, ya, langsung pingsan nanti kan. Ya, jadi ucapkanlah seperti ini ya, berdoa mengangkat kedua tangan kita, sangat etis sekali lah kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini modelnya. Ya. Saya kasih contoh.
Ketika kita minta uang kepada orang tua kita dulu waktu kecil, pasti tangan tetap begini. Wan tak dulu, Mak. Wan tak dulu, Pak. Tidak mungkin disembunyi tangan tak. Wan tak dulu. Ya, bagaimana caranya dikasih? Ya, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangan kita. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika dia berdoa modelnya seperti ini. Ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin diijabah segera, maka kita puji-puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ya, bentuk pujian yang paling pendek adalah kata pujian alhamdulillahirabbil alamin, atau kita membaca suratul Fatihah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai situ. Ya, baru kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu baru kita minta apa yang kita inginkan. Jadi berdoa sesuai kebutuhan kita. Berdoa itu bukan dihafal. Berdoa itu bukan dibaca. Tetapi berdoa itu adalah apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi keinginan kita. Itu adalah berdoa. Ya. Nah, setelah itu ya barulah sebelum kita menutup ya kita membaca doa sampu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu baru kembali bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melanjutkan suratul Fatihah tadi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Itu saja. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau ilmunya, silakan. Ya, Masya Allah, Ustaz. Sudah ini tadi lebih banyak dijelaskan oleh Ustaz Mubarak tentang beberapa catatan yang kami catat ya, dan tentunya para peserta juga di sini Ustaz akan banyak mencatat. Mohon kepada segenap pemirsa di sini supaya bagus ini acara suara dan video kita matikan ya, kecuali host dan ustadznya. Suara dan video dimatikan oleh semua peserta kecuali host dan ustadznya. Karena kita langsung ke YouTube juga bagi peserta atau jemaah yang lain yang tidak bisa bergabung di Zoom. Itu kita live via Asia Iman Media Center di YouTube, Ustaz. Jadi ini disiarkan langsung. Bahkan di sini ada salam dari Kairo, dari Kendari dan lain sebagainya, Ustaz. Ya, untuk saat ini kita informasikan bahwa peserta yang ada di Zoom ini, Ustaz, sudah mencapai 103 orang pesertanya per hari ini, dan di YouTube juga kurang lebih pesertanya ini saya belum dapat laporan dari tim ya. Di sesi kedua ini kita meminta kepada audiens untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam acara ini, baik berupa pertanyaan ataukah mungkin ada sedikit ya tambahan silahkan kita buka, tetapi dengan catatan by note ya, by note, tidak bicara tapi tulis ki. Tulis ki kalau ada pertanyaan tak. Kalau kita mau bertanya, Ustaz, saya mau ada pertanyaan, silahkan ditulis. Ya. Saya dapat apa namanya dari tim ini, Ustaz, ada pertanyaan ini. Saya bacakan dulu, Ustaz. Ya. Siap. Ini mohon, Ustaz, ini apa hukumnya orang yang datang ke kuburan wali untuk meminta doa, Ustaz? Itu satu. Apa hukumnya pergi meminta doa di kuburan-kuburan yang dianggap wali ini? Ya, ada beberapa mungkin perlu dijelaskan juga di sini. Terus pertanyaan keduanya ini masuk di tim bahwa Ustaz minta doa-doa khusus supaya bisa dilancarkan urusan-urusanku, Ustaz. Diangkat penyakit, apakah ada doa yang bisa diberikan kepada saya? Minta doa khususnya, Ustaz. Doa khusus yang ini ya. Selain tadi kan sudah dibahas bagaimana tata cara berdoa, adab dan juga waktu-waktu. Ini pemirsa minta
doa khusus dari kita, Ustaz. Silahkan dijawab dulu, Ustaz. Bagaimana ini tentang orang yang berdoa di tempat itu dan bagaimana doa khusus yang dimaksud. Sekian, Ustaz. Silahkan. Oke, yang pertama bagaimana kita berdoa di makam-makam yang dikeramatkan atau ke wali-wali. Ya, jangankan ke wali-wali, ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang ketika dia ada seseorang minta doa, meminta kebaikan dia di depan kuburannya. Apalagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa saja. Oleh karena itu, kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Zuru kubura fa innaha tadhkurukum akhirah." Nah, lakukanlah ziarah kubur karena hal itu lebih mengingatkan kalian pada akhirat. Artinya, kita bisa berziarah kubur, tetapi janganlah kita meminta sesuatu di atas kuburan atau di depan kuburan. Nah, karena tujuan kuburan adalah kita mengingat kematian. Ini tujuan kuburan. Tujuan kita berziarah di kuburan. Terus yang kedua, tentang doa-doa apa yang supaya kita bisa sukses, supaya kita terhindar dari segala musibah. Ya, di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mau terhindar dari penyakit, dari bahaya, ya, dari kematian yang mendadak, ya, seperti saudara kemarin saya itu yang meninggal mendadak itu saudara kembar saya, ya. Si Clive siapa itu suaminya DCL. Ya. Jadi kita membaca doa 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu 3 kali. Ini hadisnya sahih. Ya, 3 kali di petang hari. Ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, itu doa supaya kita terhindar dari bahaya. Kalaupun ada doa-doa minta keselamatan, minta kesuksesan, ya, minta kesuksesan. Ya, saya mengatakan tadi bahwa doa itu yang menjadi apa yang menjadi kebutuhan kita. Doa itu apa yang menjadi keinginan kita. Jadi berdoalah. Segala bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Ya, segala bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Tetapi ada lagi waktu yang tepat ketika doa kita mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah la yuraddu. Jadi doa antara azan dan iqamah itu tidak tertolak. Jadi ada doa khususnya ini juga. Ya. Kemudian madza naqulu? Kemudian sahabat pada bertanya, ya, apa yang saya minta paling ya Rasulullah kalau begitu? Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salullaha. Ya, salullaha itu singkatan dari is'alullaha, mintalah kepada Allah. Ya, salullaha. Ya, ini dipelajari di pesantren ini. Salullaha. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang kita minta? Al-afwa. Ya, ampunan, wal afiyata. Ya, perlindungan, keselamatan, ya, ya, kesehatan lahir dan batin, fid dunya wal akhirah. Jadi doanya bisa dicatat, Allahumma ini itu kalau sendiri, ini as'aluka. Ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka. Ya, saya memohon kepadamu al-afwa, ampunan, wal afiyata. Ya, perlindungan, keselamatan, kesehatan lahir dan batin. Ya, karena ada juga orang itu sehat, tetapi secara batinnya saja yang sehat, tetapi lahirnya tidak sehat. Ya, ada penyakit iri hatinya, ada penyakit prasangka buruknya, ya, ada semua di dalam hatinya. Nah, makanya kita wal afiyah, lahir dan batin, fid dunya wal akhirah. Ya, tahu saya terjemahkan ini. Ya, terlalu merendahkan saya kalau bila terjemahkan juga fid dunya wal akhirah, ya.
Ya, jadi Allahumma inni as'aluka ya al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Jadi kita membaca antara azan dan qomat. Nah, jadi bagaimana? Jadi sudah membaca doa iqamah, ya kita lanjut doa ini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Nah, saya lanjut tadi tentang masalah kesuksesan. Saya pernah mendengarkan ungkapan seperti ini. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa berdoa. Jadi sukses selalu didahului dan diiringi oleh kerja keras. Jarang ada keberhasilan yang didapat melalui usaha yang instan. Kecuali mungkin boleh jadi ya, kita dalam keadaan beruntung. Atau boleh jadi kita melakukan usaha perjudian. Boleh jadi ya, boleh jadi. Selain kerja keras, kita juga membutuhkan partner serta bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Termasuk partner kerja serta keluarga. Jadi jangan lupa, ada nasihat yang mengatakan bahwa manusia berusaha, namun Tuhanlah yang menentukan. Artinya pasrahkan hasil akhir dari semua yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar dulu, duit. Ya duit. Ya bukan duit. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Jadi ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta keberkahannya Allah Subhanahu wa taala, baru kita berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar semaksimal mungkin, dan setelah itu baru kita ikhtiar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan lagi di YouTube, Ustaz ya. Saya bacakan, Ustaz, pertanyaannya. Kita ambil yang relevan saja, yang berkaitan dengan doa. Kita khusus dengan doa untuk materi kali ini ya. Jadi saya mau bacakan bahwa ini dari Nizar Al-Fatih. Assalamualaikum Ustaz. Tapi pertanyaan saya, apakah doa memiliki pengaruh untuk mengubah yang telah ditetapkan atau takdir Allah kepada manusia? Ini Ustaz, dari Nizar Al-Fatih. Kemudian ada juga ini salah satu audiens bertanya, Bismillah, bagaimana hukum berdoa saat kita tawaf dengan ikuti panduan di buku? Dan pertanyaan yang ketiga dari YouTube, satu tadi pertanyaan tentang doa mengubah takdir, yang kedua bagaimana dengan buku tawaf itu, panduan doa di tawaf katanya. Ada. Tapi Ustadz, ini dari Haji Tamsil, ya. Haji Tamsil di Siwa mungkin ini beliau. Tapi Ustadz, kalau di akhir doa adakah sunnah menyapu muka? Mohon penjelasannya. Amin. Biasa disapu muka. Apakah itu bagian dari apa? Adab atau apa? Silahkan Ustadz, bisa mungkin 3 pertanyaan ini Ustadz dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan pertama, apakah takdir bisa merubah dengan banyaknya kita berdoa? Jadi pertanyaan semisal pernah diajukan kepada di Mesir waktu itu, ya, Syekh, ya tidak diragukan lagi bahwa doa memiliki pengaruh untuk mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perubahan karena sebab doa itu pun sebenarnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Jadi janganlah kita mengira bahwa apabila kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita meminta sesuatu yang belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi doa yang kita panjatkan itu hakikatnya sebenarnya itu sudah ditetapkan, dan apa yang telah terjadi karena doa tersebut juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jadi terkadang kita menjumpai seseorang yang mendoakan kesembuhan
untuk orang sakit, kemudian sembuh. Ya, dan juga kita bisa lihat sekelompok sahabat yang diutus Rasulullah SAW itu singgah bertamu di suatu kaum, tetapi kaum tersebut tidak mau menjamu mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seekor ular menyengat pemimpin mereka. Nah, lalu mereka mencari orang yang bisa membaca doa kepadanya supaya pemimpinnya itu disembuhkan. Nah, kemudian para sahabat mengajukan persyaratan upah tertentu untuk membacakan doa kesembuhan kepada pemimpinnya tersebut. Oleh karena itu, doa juga memiliki pengaruh, namun tidak mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bisa merubah takdir kita. Ya, oleh karena itu kita berdoa yang baik-baik. Ya, kita berprasangka baik ya kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Terus pertanyaan kedua apa tadi itu? Pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya ini mengenai buku doa yang ada di Umrah, Ustaz. Buku doa yang ada di Umrah. Itu mungkin bisa saya gabungkan dengan yang ketiga di hampir mirip ya. Nah, jadi buku panduan umrah itu tidak pernah dalam hadis itu tidak disebutkan ini tawaf yang pertama, ini tawaf yang kedua, ini doa tawaf pertama, ini doa tawaf kedua sampai doa tawaf ketujuh. Begitupun dengan sa'i, ya tidak disebutkan. Ya, karena saya tadi mengatakan ketika kita berdoa itu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan mutawif kita atau ustadz yang memimpin doa tersebut, silahkan kita ikuti. Tetapi ketika kita tidak mendengarkan mutawif kita berdoa, ya kita berdoa saja. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris, ya mau pakai bahasa Makassar, ya bahasa Arab itu terserah. Ya karena ibadah tawaf, ibadah sa'i itu bukan ibadah baca-baca. Beda dengan ibadah sholat. Ya, kalau sholat itu ibadah baca-baca. Kalau ruku ya ada doa terkhususnya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sujud ada doa khususnya. Tetapi ketika kita tawaf itu tidak ada dalam hadis doa-doa khusus yang diajarkan oleh Allah Subhanahu, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu ya tidaklah mengapa ya kalau sekiranya kita berdoa di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya, ya terserah ya. Nah, terus pertanyaan terakhir ya bagaimana mengusap wajah setelah berdoa. Nah, dari Umar radhiyallahu anhu ya, dia pernah berkata bahwa jika Rasulullah SAW membentangkan tangannya ketika dia berdoa, beliau tidak menurunkannya sampai beliau mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Nah, Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini memiliki penguat, yaitu dari hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Nah, yang keseluruhannya jalannya menunjukkan bahwa hadis ini tersebut hasan. Jadi tidak mengapa ketika kita mengusap tangan kita ke wajah setelah kita berdoa. Ya. Tapi kalau sekiranya sekarang ini tak usah dulu, ya menyentuh apalagi kalau sudah keluar ya berdoa ya jangan mikir dulu kasih begini ya karena corona, ya toh ya jangan mikir dulu. Ya, apalagi berjama-jama tangan, di physical distancing dulu ya social distancing dulu ya. Betul. Masya Allah. Begini ya kan? Oke. Mungkin ini juga apa namanya? Kayaknya semakin ramai ini di sini. Jangan kalau makin ramai ini. Ya, tapi mohon maaf ya kami di Zoom kita batasi 100 peserta saja. Ini masih beberapa yang masuk. Berapa peserta ini?
tadi tembus 120, tapi ini sekarang 93 karena berat server. Malah beberapa kali 91. saya juga keluar dari ini, putus koneksinya. Nggak apa-apa. Lanjut ke Ustaz di pertanyaan selanjutnya ini. Silakan. Saya ambil dari Zoom. Ya. Pertanyaannya dari Tina. Ini bertanya bagaimana hukum zikir antara sholat tarwih. Zikir antara sholat tarwih dengan dan yang lainnya sering dilakukan ketika berjamaah. Ini mungkin agak keluar ya dari materi doa. Terus ada Nadia bertanya, bagaimana jika kita dalam keadaan berdoa lalu tiba-tiba menangis, Ustaz? Dalam doa tersebut mungkin terharu atau bermunajat tiba-tiba ingat dosa ini, tapi dalam keadaan puasa, Ustaz. Keadaan puasa. Apa masih sah? Pertanyaannya, apa masih sah puasanya kalau orang itu berdoa menangis, setelah itu dia ternyata dalam keadaan puasa? Ya. Itu mah dulu dua, Ustaz. Mungkin bisa ini tentang hukum zikir antara sholat tarwih dengan yang sering dilakukan. Mungkin yang baca fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Ya. Silakan, Ustaz. Jadi zikir ketika kita antara tarwih dengan tarwih yang lainnya, ya, itu sebenarnya jadi Rasul dulu menjelaskan tarwih yang sebenarnya. Ya, tarwih yang diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu cuma 4 rakaat saja. Ya, tetapi 4 rakaat itu bisa sampai 5 juz. Ya, bisa sampai 5 juz. Ya. Ketika Nabi SAW tarwih, ya, tarwih itu di rumahnya. Ya, tetapi ada sahabat yang lihat bahwa salat apa ini? Ya, maka sahabat ini memanggil Nabi untuk tarwih salat yang dilakukan ini ke masjid. Nah, tetapi makin banyak ini sahabat-sahabat yang datang, jangan sampai mengatakan bahwa tarwih ini adalah kewajiban. Nah, maka Nabi SAW ya kembali tarwih ke rumahnya. Ya. Nah, sekarang ini bisa tarwih di rumah juga ya, kita praktekkan seperti ini. Ya. Jadi tarwih yang pertama itu dilakukan Rasul itu cuma 4 rakaat. Ya, nanti yang menambahkan sampai 20 rakaat itu pada zamannya Umar bin Khattab. Ya, dan memendek-mendekkan ayat. Ya, supaya kita tidak boring, ya, supaya tidak bosan. Ya, kalau Nabi kan sampai bengkak-bengkak kakinya itu salat. Ya, kita ini ya beda sedikit dengan Nabi. Kalau Nabi itu sedikit makannya, Nabi itu sedikit bicaranya. Nabi itu ketika dia Ramadan puasa sedikit tidurnya. Ya, kalau kita ini sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit cerita. Ya, beda sedikit saja, ya. Beda sedikit dengan Nabi. Sedikit. Ya, beda sedikit, beda satu saja dengan Nabi. Ya. Nah, nanti supaya kita tidak bosan, ya, supaya kita mengambil istirahat pada saat itu, maka ya kita ya zikir-zikir fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwabu ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin ya Allah. Jadi saya sepakat dengan zikir-zikir seperti itu. Apalagi biasa yang imam-imam itu, ya yang biasa imam-imam itu mau mendaras hafalannya apa sebentar lagi kesempatan buka Al-Qur'an. Ya, saya kalau biasa imam itu mudah-mudahan ada yang zikirnya supaya saya bisa buka di Al-Qur'an apa sebentar ini. Tarwih ini kan biasa kan terlintas itu. Ya, itu yang pertama, saya sangat setuju juga dengan ada zikir-zikir seperti itu. Terus yang kedua, ya yang kedua tentang bagaimana ketika kita berdoa tiba-tiba kita menangis padahal dalam kita adalah dalam kita sementara puasa. Ya, perlu kita ketahui dulu bahwa yang membatalkan ada beberapa yang membatalkan kita puasa. Ya. Jadi menangis itu tidak termasuk dalam salah satu dari 8 hal yang dapat membatalkan puasa. Sebabnya ya tiada lain karena mata bukan termasuk bagian dari jauf. Ya, jauf adalah bagian tubuh di rongga mulut atau rongga tenggorokan. Nah, kecuali kalau keluar muntah, ya menangis sampai mengeluarkan muntah, ya itu bisa batal, ya kan? Tetapi kalau cuma menangis,
Ya. Tapi kalau air Tidak. mata Ustaz masuk ini langsung ini masuk di Oh, mulut. kalau masuk itu langsung udah nyaman paling di. Nah, jangan juga ya. Usahakan dilap lah ya, dilap ya. Ya, bagaimana betul-betul ini kita menangis, betul-betul kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang memang sampai menangis itu ya. Ya, sampai menangis. Tapi jangan bilang kesempatan kasih menangis kidira dulu deh supaya haus gini siang-siang bela. Nah, itu salah itu ya. Itu salah. Ya, karena air mata itu bukan bagian dari jauf. Ya, jauf itu adalah bagian tubuh di rongga mulut atau rongga tenggorokan. Nah, seperti itu. Baik, Ustaz. Saya kira luar biasa jawaban Ustaz. Ini jazakallah khair. Bahwa luar biasa penjelasan kali ini tentang doa. Kita bisa tahu waktu berdoa yang afdal, bagaimana cara supaya cepat diterima doa tak, dan yang paling penting tadi banyak hal-hal yang tidak disangka sama sekali bisa dijelaskan oleh Ustaz Barak tentang doa ini. Nah, ini ada yang terakhir ini Ustaz. Biar satu lagi ini yang terakhir karena saya anggap sangat bagus juga ini pertanyaan dari ini. Ya. Ada Muhammad Arfa, salam sama ustadznya, teman satu kamarku dulu di Man-PK. Polisi ini, polisi. Polisi. Siapa polisi? Ya, physical distance. Kanda Arfa, ya sudah disalamkan. Kemudian ini yang saya katakan tadi, pertanyaan yang bagus. Misalnya, yang saya pahami ya, apakah dosa maksiat orang tua menghalangi kesuksesan seorang anak? Atau mungkin begini, kalau orang tuanya doa yang diijabah mungkin adalah doa orang tua pada anaknya. Tapi bagaimana kalau orang tuanya adalah orang yang bermaksiat mungkin pendosa dan ini, tapi mendoakan anaknya, apakah anak tersebut bisa sukses atau terhalangi karena orang tuanya? Silahkan dijawab. Sebenarnya pertanyaannya bisa dijawab oleh Ustadz Kompol Arfa ini juga bisa ya. Saya tahu batas ilmunya ini orang ini. Jadi ada hadisnya mengatakan ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi wa sukhtul walidain. Ya, ridanya Allah itu bersama dengan ridanya kedua orang tua. Murkanya Allah itu bersama murkanya kedua orang tua. Artinya ketika ada orang tua yang pendosa, maksiat, tetapi dia mendoakan anaknya, mendoakan dia sukses, ya boleh jadi doanya Allah Subhanahu wa taala menerima karena ridanya orang tua. Ya, ridanya orang tua. Karena melihat Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya bahwa ini kemampuannya memang betul-betul anaknya mau menjadi baik. Ya, Allah akan memberikan jalan supaya anak itu menjadi baik. Nah, saya berdasarkan hadis itu saja, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi wa sukhtul walidain. Itu saja. Nanti bisa ditambahkan oleh Ustadz Arfa. Masya Allah, Masya Allah. Saya kira jelas sekali bahwa doakan yang baik-baik ke anak kita. Ya. Tidak menutup kemungkinan kita orang tuanya mungkin Ustadz ya katakanlah kurang baik atau berbuat maksiat, pasti mau anaknya tidak sama dengan kita. Ya. Tapi sebaliknya jangan sampai kita ini tapi anak kita rajin-rajin berdoa. Intinya seperti itu, dan dahsyat sekali doa di bulan puasa ini ternyata ya, di bulan puasa durasinya luar biasa. Dari sejak kita berpuasa sampai kita berbuka ternyata adalah waktu yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Ustadz mewakili tim manajemen Asia Iman Media Center ini, media dakwah, edukasi dan silaturahmi kita bersama mengucapkan jazakumullah. Sebelum tutup ada ungkapan nanti, juga saya nanti ungkapan kita kasih waktu Ustaz. Oh iya, oke. Nanti kita kasih waktu untuk sesi terakhir untuk menyampaikan quote atau pesan-pesan dan diakhiri biasanya dengan doa Ustaz. Kita doa tabarukan bidu'aik, yakni doa tak, meskipun kita mungkin dalam forum yang berbeda ya, tapi ini pemirsa banyak orang yang insya Allah mengaminkan semua karena tuntutan sekarang seperti ini luar biasa, sampai 100 orang dan di YouTube sampai berapa orang yang nonton ini adalah
hal yang mungkin akan bisa terfikirkan bahwa media dakwah memang harus berkembang, ya, bahwa kenapa hiburan-hiburan saja yang kita kembangkan banyak. Barakana corona. Ini salah satu berkahnya corona. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas nama atas nama pemirsa semua, atas nama media ini. Kesempatan terakhir kami beri kesempatan untuk sesi terakhir quote-nya dan quote atau pesan-pesannya kepada kami ditutup dengan doa. Berapa menit ini, Ustaz? Paling lama 2-3 menit. Oke, jadi mungkin kita bisa ambil kesimpulan, jika kita berdoa, lantas yang terwujud itu 50% saja, atau lebih, bahkan kurang dari 50%, bukan berarti doa kita tidak terkabulkan. Boleh jadi Tuhan sedang menguji rasa cukup kita. Apa kita merasa cukup dengan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan meremehkan imajinasi. Terkadang tanpa kita sadari, apa yang kita hayalkan bisa menjadi doa yang suatu saat nanti kita bisa terkabulkan. Nah, makanya dalam hadis Nabi SAW, ana inda zanni indi bi. Jadi prasangkanya hambaku itu, ya aku sesuai prasangkanya hambaku. Kalau dia berprasangka buruk kepada aku, nah, maka dia akan kuberikan. Kalau dia berprasangka buruk kepadanya juga, dia diri sendiri, maka itu jadi menjadi bukti. Ya. Jadi demikianlah urgensi dari berdoa dalam bulan suci Ramadan, karena hal ini meningkatkan kemungkinan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah kita berdoa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita. Oleh karena itu, mari kita mengaminkan doa ini, karena tidak akan tertolak doanya orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu 40 orang. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, lancarkanlah usaha-usaha kami jika halal dan Engkau ridhai. Bantulah hamba dalam menjaga kepercayaan orang lain ya Rabb. Berilah kami kesempatan untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang penuh berkah di dunia ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami petunjuk-Mu. Jauhkanlah kami dari rasa malas dan menunda-nunda kebaikan. Peliharalah kami dari bisikan dan rayuan syaitan yang akan menyeret kami ke dalam neraka-Mu. Bantulah kami dalam menyelesaikan amanah. Berilah kami kemudahan dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang penuh berkah di dunia ini. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ampunilah dan ridhoilah mereka dengan keridhaan yang mengantarkan semua pada jenis keridhaan-Mu. Membawa ke tempat-tempat yang mendatangkan maaf dan ampunan-Mu. Serta tempatkanlah mereka di negeri yang mulia, yaitu surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami umur yang panjang, jika itu bermanfaat untuk orang yang banyak ya Allah. Janganlah Engkau panggil kami dalam keadaan kufur kepadamu. Matikanlah kami dalam keadaan khatimah. Janganlah Engkau panggil kami dan orang tua kami sebelum kami sempat membahagiakan dan membanggakan mereka dan keluarga kami ya Allah. Janganlah Engkau panggil kami sebelum kami menyelesaikan amanah yang Engkau percayakan, agar nantinya kami tidak merepotkan orang lain setelah kepergian kami. Ya Allah, angkatlah dari kami penyimpangan, malapetaka, zina, riba, gempa bumi, bencana, dan segala cobaan yang buruk termasuk virus corona ini. Baik yang nyata maupun yang tersembunyi dari negeri kami ini, khususnya Indonesia, dan dari semua negeri kaum muslimin dengan rahmat-Mu, duhai yang maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan membaca suratul Fatihah, semoga penyakit atau virus corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kesehatan yang afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah.
Al-Fatihah. Bismillah. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Mubarak Oke, terima atas kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Mubarak. Di sini. Nangis. Mati, Kak. Ya. Mantap, Mubarak. Oke, insya Allah kita besok akan lanjut lagi. Sudahi dulu. See you besok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.